penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Hikmatul Aini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan diseminasi atau berbagi aksi nyata dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Kegiatan diseminasi saya laksanakan pada hari Senin 19 Agustus 2024. Adapun dalam kegiatan tersebut, saya memaparkan 6 konsep dasar dari budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Pada kegiatan tersebut, saya juga berbagi pengalaman melaksanakan budaya positif melalui praktik pembentukan keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi. Mari bersama-sama kita saksikan kegiatan diseminasi pada Komunitas SD Wijaya Kusuma 02 Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan atas waktunya untuk hadir pada kegiatan pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas anugerahnya kita diberikan kesehatan sehingga bisa hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Yang kedua, selawat serta salam saya sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Wijaya Kusuma 02 Semarang. Yang ketiga adalah pemaparan materi budaya positif. Kemudian yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala SD Wijaya Kusuma 02 Kota Semarang. Kepada beliau Bapak Nur Milhan Subaiji, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa ketemu lagi dalam rangka untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh teman kita Bu Aini selaku calon guru penggerak. Hal ini tentu sangat luar biasa sekali karena kita nanti bisa saling berbagi dan mendengar apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Aini. Bu Aini, saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan
nanti kegiatan bisa berjalan dengan lancar dengan dukungan oleh semua teman, dan pesan juga untuk teman-teman nanti bisa untuk saling aktif ya, kooperatif untuk saling bertanya atau nanti diskusi tentang topik apa yang akan dibahas pada siang hari ini. Kemudian dari saya berharap mudah-mudahan dari pengembangan literasi yang sedang kita galakkan ini membawa manfaat yang banyak oleh sekolah kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang ketiga adalah pemaparan materi budaya positif. Di sini saya sampaikan bahwa tujuan kegiatan kita pada siang hari ini adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Untuk yang pertama kita lihat dulu, apa itu pengertian budaya positif? Budaya positif di sekolah ini bisa diartikan sebagai nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif ini sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Kita semua sebagai seorang pendidik, kemudian tenaga pendidikan punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah kita. Dan untuk menciptakan budaya positif itu, seorang guru atau pendidik harus memahami 6 hal. Di antaranya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk menciptakan budaya positif tentu saja diperlukan kerjasama atau kolaborasi dan komunikasi yang terbuka antar warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja, semuanya yang terlibat, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua atau wali murid, bahkan komite sekolah. Dan berikutnya, dengan budaya positif ini nanti akan tercipta murid yang merdeka, guru yang bahagia, dan lingkungan sekolah yang nyaman untuk belajar. Kita bahas yang konsep yang pertama dulu ya. Untuk disiplin positif. Disiplin positif ini bisa kita ajarkan pada siswa melalui kegiatan yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menanamkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya secara tidak kita sadari, kita sudah menerapkan disiplin positif ini dalam keseharian kita atau kebiasaan harian yang ada di SD kita. Mungkin mulai dari pagi hari, anak berjabat tangan dengan gurunya sebelum memasuki kelas, kemudian anak berbaris di depan kelas, kemudian mengucapkan atau melafalkan Pancasila, yel-yel dari kelas, kemudian mengawali pembelajaran dengan membaca Asmaul Husna, doa bersama. Itu sudah rutin kita lakukan, alhamdulillah. Dan pembiasaan rutin tiap minggu. Mungkin di setiap hari Rabu kita ada kegiatan apa Bapak Ibu? Sholat doa bersama itu di pagi hari, kemudian ada literasi di hari Kamis, dan sholat Jumat, sholat duhur ya, sholat duhur setiap hari di kelasnya masing-masing. Nah, dengan tumbuhnya kesadaran diri akan muncul motivasi internal, motivasi yang muncul dari dalam diri siswa, bukan akibat paksaan, hukuman, atau bahkan pujian yang diberikan. Nah, keenam tadi itu muaranya kemana? Muaranya adalah terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila pada diri siswa kita. Apa saja profil pelajar Pancasila? Tentu saja kita sudah familiar ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Baik, berikutnya adalah konsep yang kedua mengenai motivasi perilaku manusia. Selama ini, dalam hal ini adalah siswa melakukan suatu perilaku atau perbuatan itu dilatar belakangi oleh motivasi 3 hal ini. Yang pertama, kita lihat
Di sini yang pertama yang atas adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia mengerjakan, aku mau piket biar nanti tidak dihukum oleh guru kelasku. Aku mau mengerjakan PR biar nanti tidak diminta mengerjakan di luar. Jadi itu lebih pada menghindari hukuman, bukan menyadari itu tanggung jawab dia sebagai seorang siswa. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, siswa mau maju dengan iming-iming mendapatkan hadiah atau reward dari gurunya, mendapatkan stiker atau mungkin mendapatkan jajan atau bagaimana. Nah, kedua motivasi ini, yang pertama dan yang kedua ini itu adalah motivasi eksternal, artinya motivasi yang muncul dalam siswa tapi karena pengaruh dari luar, iming-iming dari luar. Beda dengan yang ketiga, di sini adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasi internal yang muncul dari dalam diri siswa. Berikutnya, konsep yang ketiga adalah pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Apa itu keyakinan kelas atau sekolah? Itu berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas atau sekolah. Sebagai untuk berbagi pengalaman saja, Bapak Ibu Guru, saya yakin semuanya sudah menerapkan di kelasnya masing-masing. Jadi untuk kelas 6 yang kemarin saya ampu di awal MPLS itu kita awali dengan pembuatan kesepakatan kelas. Kalau dahulu kita lebih mengenalnya dengan peraturan. Cuma bedanya peraturan sama kesepakatan. Kalau peraturan itu lebih pada siswa sudah terima jadi, tinggal diminta atau dituntut untuk melaksanakan. Sedangkan kalau kesepakatan itu dibuat antara guru dan siswa bersama-sama, disepakati untuk dilaksanakan 1 tahun ke depan. Setelah membuat kesepakatan kelas, kemudian dari kesepakatan kelas yang terbentuk itu kita tarik nilai kebajikan yang ada. Contoh, misalkan pada kesepakatan kelas yang pertama di kelas saya adalah datang tepat waktu ke sekolah. Berarti nilai keyakinan apa di situ? Kita tarik di situ ada nilai kedisiplinan yang harus dilaksanakan. Nah, setelah semuanya terumuskan, kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian hasilnya kita tuangkan atau kita tuliskan dalam bentuk display yang kita pajang di kelas. Supaya apa? Itu menjadi pengingat bagi murid-murid, sebagai acuan bagi murid-murid untuk berperilaku 1 tahun ke depannya. Baik, berikutnya Bu. Berikut ini adalah video saat saya beserta murid-murid membuat kesepakatan kelas bersama. Jadi alurnya adalah setiap siswa diberikan 1 buah kertas, kemudian dia diberi kebebasan untuk mengusulkan 1 kesepakatan yang ada di kelas tersebut, kemudian diminta secara bergantian menempelkan di papan tulis hasil ide mereka, kemudian dibantu oleh guru, dibahas 1 persatu. Sekiranya ada kesepakatan yang sama tapi kalimatnya berbeda, cukup diwakili 1 saja. Sampai akhirnya kemarin dari kelas kita ada 7 buah kesepakatan kelas yang ada, yang sudah disetujui untuk dilakukan bersama-sama 1 kelas. Dibantu guru, dibacakan semua kesepakatan yang sudah dibentuk. Kemudian ditanyakan kembali ke siswa apakah semua menyepakati aturan tersebut. Jika dijawab iya, berarti sudah diputuskan itu sebagai kesepakatan untuk 1 tahun ke depan. Untuk langkah berikutnya setelah kesepakatan kelas adalah membentukkan keyakinan kelas. Jadi setiap poin dari kesepakatan kelas itu kita tentukan nilai kebajikan universal yang ada. Kira-kira
Disiplin, ya. Terkadang ada anak yang sudah paham ya, oh itu nilai disiplin Bu, tapi terkadang ada yang anak yang membutuhkan pemantik untuk mengucapkan kalimat tersebut. Jadi kita fasilitasi. Setelah itu kemudian diminta menempelkan kembali di papan keyakinan kelas. Lanjut ya, sekarang kita lihat aturan yang kedua adalah mengikuti pembelajaran dengan baik. Berarti itu tumbuh rasa apa nak? Tumbuh rasa tanggung jawab. Boleh di sini disertakan di nilai kebajikan yang kedua, rasa tanggung jawab. Oke. Yang kedua tadi mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti di situ ditarik nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab atas tugasnya. Menghormati guru dan teman-teman. Berarti apa? Bahkan kalau nanti ada usulan nilai keyakinan lain yang di luar kesepakatan kelas, selama itu disetujui oleh siswa satu kelas, diperbolehkan. Perbuatan dan jujur, tidak berbohong, itu berarti nilai apa yang kita terangkan? Kejujuran, boleh kita sertakan di situ tuh. Kemudian berikutnya apa lagi? Mungkin bisa di akhir video Bu. Apa itu? Nilai? Diusulkan kerjasama boleh, mengerjakan. Nah ini ada anak yang mengusulkan poin tersendiri yang di luar kesepakatan itu nilai kerjasama. Karena mengingat kerjasama atau kolaborasi itu penting untuk anak-anak dalam pembelajaran, maka kita setuju. Ada disiplin, tanggung jawab, toleransi, kejujuran, peduli dan kerjasama. Sepakat kita laksanakan untuk 1 tahun ke depan. Sepakat. Terima kasih. Ya, tadi setelah disepakati bersama, kemudian guru memfasilitasi membuatnya berupa display. Mungkin kalau untuk anak-anak SD kan masih dibantu gurunya ya, kemudian ditempelkan di dinding kelas. Berikutnya Bu. Untuk konsep dasar yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia berbuat itu pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang atau love belonging. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau peraturan, sebenarnya itu ada kebutuhan dasar dari murid yang belum terpenuhi. Jadi itu tugas guru untuk menggali lebih lanjut kebutuhan apa yang kira-kira belum dipenuhi dalam diri siswa tersebut. Baik, di sini ada studi kasus, yaitu Ibu Anissa, guru kelas 6 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Fahmi. Beberapa anak telah mengeluhkan Fahmi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mengalami situasi seperti Ibu Anissa, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Fahmi melakukan hal tersebut? Sebelum kita ke slide berikutnya, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan, kira-kira kalau Fahmi berbuat seperti itu ada kebutuhan dasar apa dari Fahmi yang belum dipenuhinya? Ada dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Atau mau menyampaikan kira-kira alasan Fahmi seperti apa? Monggo dicoba. Terima kasih Bu Aini. Kalau menurut saya itu kebutuhan bertahan hidup. Karena kenapa? Fahmi beberapa berangkat ke sekolah, mungkin dia tidak membawa bekal, sehingga dia selalu minta bekal kepada temannya. Yang penting kita sebagai guru pas pada waktu Fahmi selalu meminta bekal temannya, Fahmi juga perlu diberitahu atau ditanya bahwasanya kenapa kok selalu minta bekal temannya. Mungkin Fahmi
dari perhatian orang tuanya juga tidak diperhatikan tentang bekalnya, atau Fahmi tidak membawa bekal dari rumah, sehingga di sekolah Fahmi selalu minta bekal kepada temannya, begitu Bu. Jadi yang kalau menurut saya itu suatu kebutuhan bertahan hidup. Terima kasih Bu Aini. Terima kasih Bu Atun atas analisisnya. Tepuk tangan untuk Bu Atun. Next, kita lihat dulu kira-kira apa alasan Fahmi melakukan perbuatan tersebut jika dilihat dari kebutuhan dasar hidupnya. Yang pertama, kalau ternyata Fahmi saat bertanya dia menjawab Fahmi lapar, kemudian orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti ini Fahmi ini belum terpenuhi kebutuhannya. Jadi dia butuh kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, jika Fahmi merasa senang temannya memperhatikan, kemudian temannya nanti laporan ke gurunya, kemudian gurunya menginfokan ke orang tuanya, jadi dia senang. Pertama diperhatikan temannya, lalu gurunya, lalu orang tuanya. Berarti di sini dia butuh akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, kalau temannya takut, kemudian dia berkeinginan supaya temannya menuruti semua keinginannya, berarti kebutuhan akan kekuasaan di situ yang belum dipenuhi. Yang keempat, Fahmi merasa bosan dengan bekal makanannya. Dia selalu tertarik atau pengen mencoba bekal makanan milik temannya yang terlihat beraneka ragam. Berarti di sini kebutuhan akan kebebasan yang belum terpenuhi. Dan yang terakhir, kalau ternyata dia hanya menjawab karena iseng Bu, kemudian dari situ dia senang melihat ekspresi temannya yang kesal, karena menurut ekspresi temannya itu yang kesal itu terlihat lucu baginya. Nah berarti Fahmi di situ butuh kebutuhan akan kesenangan. Berikutnya ini adalah 5 posisi seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan kedisiplinan siswa, yaitu yang pertama ada guru sebagai penghukum, guru pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Pertama kali saya mendapatkan materi ini, terus terang itu mengkoreksi diri saya sendiri, karena sejauh ini saya merasa bahwa saya justru menempatkan diri sebagai posisi yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah dan guru sebagai teman. Sebagai contoh adalah saat murid-murid itu saat belajar itu ramai, kemudian diingatkan, dia menjawab seperti ini. Beberapa ada yang seperti ini, dan tidak diingatkan itu tidak mempan gitu ya. Kemudian saya sebagai guru menyampaikan hal seperti ini, bahwa kalian itu kalau diingatkan itu yang manut sama bu guru. Apa nggak kasihan sama orang tuanya yang sudah menyekolahkan kalian sampai di sini hanya bersanda. Nah, di sini ternyata saya menempatkan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi murid merasa bersalah, kemudian menjadikan identitasnya semakin gagal. Kemudian guru sebagai teman, ini karena anak-anak kelas 6 sudah beranjak remaja, juga pernah saya posisikan diri sebagai teman. Ternyata ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya kita semakin dekat sama siswa, tapi kekurangannya adalah kadang siswa menyepelekan atau merasa nanti dibantu oleh guru. Bu guru kan ini kan temanku, dia mau membantuku. Nah seperti itu kekurangannya. Nah, posisi yang terbaik ternyata adalah posisi sebagai manajer. Artinya fokusnya ada pada murid, guru hanya memfasilitasi, memberikan pertanyaan pemantik supaya murid itu bisa menemukan perilakunya yang salah dari pertanyaan yang diberikan gurunya, kemudian bisa mencari solusi untuk memperbaiki perilakunya. Nah, dari sini diharapkan murid bisa lebih muncul rasa tanggung jawab dan mandiri untuk memperbaiki perilakunya. Nah, di sini di tabel bisa kita lihat ya pembandingnya antar posisi guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang terbaik adalah sebagai manajer karena guru mengajukan pertanyaan, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan, dan efeknya akan menguatkan pribadi murid. Kemudian murid bisa mencari solusi untuk memperbaiki masalahnya sendiri. Berikutnya Bu.
Dan materi yang terakhir dari sesi kita di sini adalah tentang segitiga restitusi. Di sini nanti kita akan lihat pengertian restitusi, tahapan-tahapannya, dan contoh kasus penyelesaiannya. Pengertian restitusi dulu ya. Untuk restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi di mana siswa mampu menemukan kesalahannya sendiri dan memperbaiki kesalahannya. Dan ada 3 tahapan di situ yang harus ditempuh oleh seorang guru. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan pertama, menstabilkan identitas, itu berarti guru mengucapkan beberapa kalimat yang fungsinya adalah menstabilkan identitas, mulai seperti tidak apa-apa berbuat kesalahan, kesalahan itu wajar, yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaikinya, seperti itu. Terus yang kedua adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Di sini guru menuntun siswa untuk berkomunikasi terbuka. Apa alasan? Menanyakan alasan kenapa dia berperilaku seperti itu. Kemudian membuat siswa, menggali siswa, keterangan siswa supaya dia menemukan perilaku yang kurang tepat yang dia lakukan. Dan yang terakhir, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada langkah ini, guru bertanya, nilai keyakinan apa yang belum kamu lakukan, yang sudah kita sepakati di kelas tapi belum kamu lakukan. Jadi murid menemukan. Kemudian guru bertanya lagi, kira-kira perbuatan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir, mulai kapan tindakan itu akan kamu terapkan. Berikutnya Bu. Di sini nanti saya akan memberikan contoh 2 kasus. Yang pertama adalah murid yang mencontek pekerjaan temannya saat ulangan, dan yang kedua adalah murid yang terlambat datang ke sekolah. Gak mau kasih tahu jawabannya kan, itu namanya nyontek. Kan Bu Aini gak lihat sini, ya, aku gak mau. Waalaikumsalam. Silakan duduk Sabrina. Maaf Bu, kenapa saya dipanggil ke sini? Oh iya, gini Mbak Sabrina, tadi Bu Guru lihat sang contek pekerjaan milik Susanti, betul tidak? Betul Bu. Baik, menurut Mbak Sabrina, perbuatan mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak, Nak? Tidak Bu. Baik, berarti Mbak Sabrina udah paham ya kalau mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Mengapa disebut perbuatan yang tidak baik? Karena tidak jujur dan merugikan orang lain. Iya betul, berarti Mbak Sabrina sudah paham ya. Tidak paham itu hal yang wajar. Dulu waktu Bu Aini masih SD, Bu Aini juga sering melakukan kesalahan. Tapi di sini Bu Guru tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi Bu Guru mencoba membantu Mbak Sabrina bagaimana mencari solusi supaya Mbak Sabrina tidak mencontek lagi di ulangan berikutnya. Ya Bu. Ya, Mbak Sabrina pasti punya alasan dong kenapa sampai mencontek temennya hari ini. Coba cerita sama Bu Aini kenapa? Tadi malam saya bermain TikTok sampai malam Bu.
Oh, berarti Mbak Sabrina tidak belajar karena bermain HP semalaman sehingga tidak belajar dan akibatnya saat mengerjakan ulangan memilih mencontek temannya ya. Mbak Sabrina masih ingat nilai keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama-sama yang ada nilai-nilai kebajikan itu? Masih ingat tidak? Masih Bu. Masih. Menurut pendapat Mbak Sabrina, perbuatan yang Mbak Sabrina lakukan tadi itu sesuai dengan nilai kebajikan? Tidak Bu. Tidak. Ada nilai kebajikan apa kira-kira yang tidak sesuainya itu? Tidak jujur Bu. Tidak jujur. Baik, berarti Mbak Sabrina sudah tahu akan nilai ketidakjujuran yang sudah Mbak Sabrina lakukan. Nah, sekarang menurut Mbak Sabrina nih, sikap jujur itu penting nggak bagi kita? Penting Bu. Penting, karena penting berarti Mbak Sabrina kira-kira mau melakukan apa nih supaya tidak terulang kembali? Tidak bermain HP saat belajar Bu. Terus mengerjakan ulangannya mau mencontek apa sendiri? Sendiri Bu. Sendiri. Baik, kira-kira kita mulai kapan nih rencana itu? Mulai hari ini Bu. Baik, berarti mulai hari ini Mbak Sabrina berjanji tidak bermain HP saat jam belajar sehingga saat ulangan berikutnya tidak mencontek lagi ya. Ya Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Sabrina. Bu Guru rasa diskusi kita cukup sampai di sini. Sekarang Mbak Sabrina bisa istirahat kembali ya. Makasih ya Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam Mbak Tasya. Ya sini silakan duduk Mbak Tasya. Pokoknya kenapa saya dipanggil? Oh iya Mbak Tasya. Jadi hari ini tadi Bu Aini mendapat laporan dari guru piket kalau ternyata Mbak Tasya hari ini terlambat lagi ya datang ke sekolah. Betul? Ya. Baik. Kira-kira Mbak Tasya masih ingat nggak dalam 1 minggu ini Mbak Tasya terlambat berapa kali? Sering Bu, sekitar 5 kali. 5 kali. Menurut Mbak Tasya nih, terlambat datang sekolah itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak Bu. Tidak ya. Baik Mbak Tasya, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Siapapun pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi yang terpenting kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Ya. Sekarang kan hari Jumat. Tadi seharusnya ada kegiatan senam bersama. Seharusnya Mbak Tasya datang ke sekolah pukul berapa? Pukul 7. Sedangkan tadi Mbak Tasya sampai di sekolah pukul 7.20. Ya. Baik. Kenapa? Kalau boleh tahu Mbak Tasya sampai bisa datang terlambat ke sekolah? Karena saya langsung bantu ibu saya dahulu sebelum berangkat. Dan saya mempersiapkan peralatan sekolah saya sebelum berangkat dan lalu berangkat dengan jalan kaki. Oh begitu, berangkat ke sekolah mempersiapkan perlengkapan dulu baru berangkat dengan jalan kaki. Nah Mbak Tasya masih ingat nggak keyakinan dari sekolah kita apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Menurut Mbak Tasya nih, disiplin waktu itu penting nggak bagi kita? Penting agar saya menghargai waktu. Iya betul. Jadi Mbak Tasya, disiplin itu mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan belajar menghargai orang-orang di sekeliling kita. Dan yang paling penting, nanti Mbak Tasya tidak akan tertinggal kegiatan-kegiatan di sekolah. Berarti Mbak Tasya berjanji tidak mengulanginya lagi? Ya Bu, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Baik, Mbak Tasya sudah berjanji tidak mengulangi lagi. Kira-kira nih supaya tidak terulang lagi, apa nanti yang pengen Mbak Tasya lakukan? Bangun lebih pagi, lalu mempersiapkan dengan sekolah pada malam hari agar esoknya tidak terburu-buru. Ya, rencana Mbak Tasya itu mau dilakukan dimulai dari kapan? Hari ini Bu.
Hari ini bagus, berarti mulai hari ini Mbak Tasya mau merubah, mau mempersiapkan perlengkapannya di malam hari, tidur lebih awal supaya besok paginya bisa berangkat sekolah juga tepat waktu. Begitu ya Mbak Tasya? Baik, terima kasih ya Mbak Tasya. Semoga kedepannya Mbak Tasya tidak terlambat lagi. Sekarang Mbak Tasya boleh istirahat kembali. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Baik, tadi setelah kita melihat penyelesaian dengan segitiga restitusi, sekarang kita bermain ya, case punishment or consequences. Silakan kita akan mencoba menentukan pernyataan ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Nanti kita jawab bersama-sama ya. Monggo silakan kita. Ada 10 pertanyaan. Kita lihat yang pertanyaan yang pertama. Mencatat 100 kali ke dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, sip. Berikutnya yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, ya tepat. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, jadi mencoret dan dihapus. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, tidak ada hubungannya ya. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi, mencoret yang mengganti, betul. Yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak mengenakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman, yang tepat. Next, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, betul. Karena ini justru mempermalukan si anak tersebut di hadapan teman-temannya. Berikutnya yang ke-9, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Dan yang terakhir, kehilangan 10 menit di jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensinya ya, harus belajar mandiri sendiri selama 10 menit. Dari kegiatan kita siang hari ini bisa saya ambil kesimpulan bahwa lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Next, kalau kita lihat di sini dari gambar bahwa ada 4 lingkaran dengan 4 warna yang berbeda. Yang paling tengah ini semua berawal dari kesepakatan kelas. Jadi kita bentuk kesepakatan kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas itu kita buat keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas itu bisa dipatuhi oleh seluruh warga sekolah, akan tercipta lingkungan yang positif. Dan harapannya dari lingkungan positif tersebut akan tercipta budaya yang positif di sekolah tersebut. Baik, sampai di ujung pemberian materi saya pada siang hari ini, izinkan saya menutup materi saya pada siang hari ini dengan berpantun reagit. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara yang keempat adalah sesi tanya jawab dan pemberian umpan balik dari peserta. Mari saya persilahkan kepada Bapak Ibu perwakilan yang bisa atau mau menyampaikan pertanyaan atau umpan balik dari kegiatan yang saya adakan pada siang hari ini.
Monggo kepada perwakilan dari Bapak Ibu. Bu Radia ingin menyampaikan sesuatu? Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Aini. Saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Aini. Dari pertama sampai akhir presentasi, Bu Aini sudah menjelaskan dengan runtut dan juga jelas, sehingga kami sebagai teman sejawatnya Bu Aini merasa terinspirasi dengan pekerjaan Bu Aini, sehingga mendapatkan contoh untuk kita semua yang dapat diterapkan di kelas kita masing-masing. Begitu Bu. Baik, terima kasih. Aplaus untuk Bu Nadia. Terakhir, saya tutup acara kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Semoga acara hari ini bisa memberikan manfaat, khususnya untuk keluarga besar SD Wijaya Kusuma 02 Kota Semarang. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memberikan testimoni kepada kegiatan yang Ibu Aini laksanakan, tepatnya kemarin ketika melaksanakan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Itu sangat menarik sekali bagi saya dan sangat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata dari program ini guru atau teman-teman yang lain juga ikut mendapatkan manfaat tentang informasi-informasi berkaitan dengan cara pengelolaan budaya baik di sekolah. Karena ternyata kebiasaan murid ketika melakukan pelanggaran, sehingga di sana hanya ada dua, yang satu adalah teguran, yang kedua adalah punishment atau hukuman. Ternyata pembelajaran yang ditawarkan oleh Bu Aini, rekan kita ini, memberikan satu dorongan atau motivasi bahwa semua pembelajaran ini memang berpihak kepada anak. Kita berharap anak itu akan bisa tumbuh, berkembang secara mandiri, namun juga harus dibekali dengan kesadaran yang terus-menerus. Artinya seorang guru akan terus membimbing dan mengarahkan anaknya atau peserta didiknya memiliki kesadaran sehingga mereka bisa menentukan cara-cara yang terbaik dalam menyikapi suatu pelanggaran. Artinya sekolah tidak melulu untuk memberikan satu hukuman, namun juga memberikan cara agar anak-anak tersebut secara sukarela, secara senang bisa memperbaiki tingkah lakunya, terutama kepada anak-anak yang mungkin dianggap melanggar, atau ada anak-anak yang mungkin belum tahu tentang apa yang mereka kerjakan, sehingga ketika ini dianggap sebagai pelanggaran, maka seorang guru memang berhak untuk memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri secara nyaman dan tidak dalam kondisi tertekan, dan tentunya pembelajaran ini akan selalu menyenangkan. Nah, sosialisasi kemarin memberikan manfaat banyak hal, terutama kepada rekan-rekan yang lain yang mungkin juga belum menerapkan tentang pentingnya mengajarkan pembelajaran berpihak kepada anak. Jadi segala sesuatunya mari kita bimbing, kita dampingi anak sesuai dengan fitrahnya. Ya, itu aja mungkin testimoni dari saya. Tetap semangat terus untuk Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Santiarini. Saya guru kelas 5 di SD Wijaya Kusuma 02. Saya akan memberikan refleksi
dan umpan balik terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Aini, dan juga kita sudah melakukan diskusi tentang budaya positif. Tentunya dari apa yang sudah diberikan oleh Bu Aini, yang sudah dipaparkan tentang budaya positif kepada kita bisa mendapatkan manfaatnya. Ada beberapa materi budaya positif yang sudah dipaparkan Bu Aini kepada kita sebagai guru di SD Wijaya Kusuma 02. Saya mendapatkan beberapa informasi baru yang mungkin bisa kita terapkan di SD Wijaya Kusuma 02 ini, khususnya di kelas 5 ini. Materi yang sangat berpengaruh dan juga sangat saya rasakan manfaatnya, salah satunya materi tentang restitusi posisi kontrol seorang guru. Bu Aini kemarin menjelaskan ada 5 posisi kontrol. Mungkin sebelumnya saya hanya menerapkan 2 posisi kontrol, yaitu guru sebagai teman dan juga guru memberikan rasa bersalah kepada anak ketika anak mempunyai suatu problem atau masalah. Ternyata setelah kita melakukan diskusi dan juga saya mendengarkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Aini, ada posisi kontrol yang mungkin lebih efektif dan mungkin lebih cocok digunakan untuk di Wijaya Kusuma ini, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana saya bisa memberikan peluang untuk anak mengintrospeksi dirinya sendiri atas apa kesalahan yang diperbuatnya, lalu saya dan anak, guru dan siswa bisa berkontribusi untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi pada kontrol ini bukan hanya berfokus kepada gurunya, tetapi juga bisa berfokus kepada murid. Dari semua yang sudah dipaparkan Bu Aini, saya tentunya berterima kasih kepada Bu Aini karena memberikan materi baru, bahasan baru, dan juga pengalaman yang baru bagi kita untuk diterapkan di SD Wijaya Kusuma ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Matlaul Huda, guru kelas 4 dari SD Wijaya Kusuma 02. Di sini saya akan memberikan testimoni untuk materi yang telah dipaparkan oleh Bu Aini yang bertema budaya positif. Secara pribadi, materi yang diberikan Bu Aini sangat bermanfaat sekali karena saya sendiri sebagai guru tahu apa faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peserta didik, terus bagaimana cara kita menanggapinya, terus apa tindakan yang harus dilakukan agar tidak membuat anak down lah begitu. Kita tuh tahu caranya tindak, misal kalau anaknya sedang seperti kasus yang disampaikan oleh Bu Aini itu, kalau ada anak yang terlambat mencontek, itu kita harus membudayakan sikap yang positif untuk anak-anak tersebut agar anak-anak tersebut bisa menerimanya dengan baik. Kesimpulannya, materi yang diberikan Bu Aini itu sangat bermanfaat sekali, bagus, jelas, dan menarik agar siswa itu bisa kita giring untuk mempunyai budaya yang positif di lingkungan sekitar sekolah. Sepertinya itu saja dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khuli Handayani, guru kelas 2 SD Wijaya Kusuma, rekan dari Ibu Hikmatul Aini, CGP Angkatan 11. Di sini saya akan menyampaikan testimoni terkait materi budaya positif di sekolah
yang disampaikan Ibu Aini kemarin. Hal yang bisa saya ambil dari diseminasi kemarin adalah yang pertama, bagaimana cara memotivasi siswa. Kemudian, bagaimana cara menanamkan nilai, kebiasaan, serta keyakinan dalam setiap pribadi siswa. Kemudian, ada salah satu hal yang membuat saya menjadi berpikir dan mulai mau menanamkan budaya, yaitu segitiga restitusi, di mana ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di mana segitiga restitusi tersebut diharapkan mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan kasus jika suatu terjadi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Catur Wibowo. Saya guru PJOK dari SD Wijaya Kusuma 02 Semarang. Dan juga saya rekan dari Ibu Aini selaku CGP yang kemarin telah melaksanakan pemaparan mengenai budaya disiplin, posisi guru, dan penyelesaian masalah mengenai anak. Setelah kemarin dipaparkan oleh Bu Aini, ya, saya sendiri banyak mendapatkan ilmu dan pastinya banyak hal-hal yang baru yang disampaikan oleh Bu Aini mengenai posisi budaya disiplin sendiri dan posisi guru dalam menghadapi anak-anak dan dalam mengajar. Untuk itu sangat bagus untuk Bu Aini memaparkan hal-hal sebagai berikut, sebab di sini masih banyak masalah-masalah anak yang guru susah dipahami. Dengan adanya pemaparan dari Bu Aini, semoga nantinya guru-guru SD Wijaya Kusuma 02 dan tentunya seluruh guru di SD-SD di wilayah Kota Semarang tahu dan mengerti dan nantinya dapat mengatasi masalah-masalah anak yang selama ini terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Itu berisi aturan-aturan yang akan kita sepakati bersama untuk dijalankan 1 tahun ke depan. Tadi guru sudah membagikan 1 lembar kertas post-it ya pada masing-masing anak. Silahkan kalian tuliskan di atas kertas itu usulan aturan kesepakatan yang akan kita jalankan ke depannya. Itu ada yang mau ditanyakan? Ya? Berarti satu anak hanya 1 usulan aja. Boleh menuliskan lebih dari 1 usulan, silakan. Misalkan nih ada yang mau usul datang tepat waktu, silakan dituliskan atau aturan yang lainnya. Ya, silakan boleh dimulai. Alhamdulillah tadi sudah terbentuk kesepakatan bersama untuk kita laksanakan 1 tahun ke depan. Yuk, kesepakatan yang pertama tadi boleh ditempelkan. Yang nomor 1 dulu. Ya, boleh. Nomor 2. Yang nomor 3 boleh di sebelah kanannya yang warna kuning ya. Oke, kesepakatan yang ketiga, keempat. Berikutnya masih aja. Boleh. Oke, ke-6. Ada lagi? 1. Oke, baik, sekarang kita lihat ya. Di sini kesepakatan yang pertama, hadir tepat waktu setiap hari. Kemudian yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian hormati guru dan teman-teman, menjaga kebersihan, berperilaku dan berkata sopan, menghindari permainan yang membahayakan teman, dan yang terakhir membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Baik anak-anak, setelah tadi kita membuat kesepakatan kelas bersama, sekarang kita rumuskan nilai kebajikan apa yang ada dalam kesepakatan yang sudah kita buat tadi. Terus tadi kita lihat kesepakatan kita bersama dulu ya. Di situ yang pertama ada hadir ke sekolah tepat waktu. Kira-kira itu nilai apa? Coba. Hadir di sekolah tepat waktu. Sesuai yang kalian tadi sudah tuliskan di kertas apa? Nilai apa? Disiplin. Siapa yang membawa kertas disiplin boleh dituliskan, boleh ditempelkan di sana. Ya Mas Eki. Ya, boleh ditambahkan. Nilai kebajikan yang pertama, nilai disiplin. Lanjut ya. Sekarang kita lihat peraturan yang kedua adalah mengikuti pembelajaran dengan baik. Berarti itu tumbuh rasa apa, Nak? Tumbuh rasa tanggung jawab. Boleh di sini disertakan di nilai kebajikan yang kedua. Rasa tanggung jawab. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Menghormati guru dan teman-teman. Berarti apa? Ada? Apa? Toleransi. Valen? Kalau melakukan perbuatan dengan jujur, tidak berbohong, itu berarti nilai apa yang kita tanamkan? Kejujuran, boleh kita sertakan di situ. Kemudian berikutnya, apalagi yang mau usul nilai apa tadi? Berperilaku dan berkata sopan. Itu nilai apa itu coba? Ya boleh. Peduli bisa ditambahkan di sini. Nilai peduli. Oke. Terus apa lagi? Ada masukan dari kalian? Menghindari permainan yang membahayakan. Apa itu? Nilai? Diusulkan kerjasama, boleh mengerjakan tugas bersama-sama, bekerja sama. Yuk, boleh ditambahkan di sana. Silakan di sini.
Ya, berarti sekarang ini sudah kita rumuskan ya. Nilai kebajikan yang kita yakini ada disiplin, tanggung jawab, toleransi, kejujuran, peduli, dan kerja sama. Sepakat kita laksanakan untuk 1 tahun ke depan? Sepakat, sip. Terima kasih.